Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik anak-anak, bertemu kembali pada mata pelajaran simulasi komunikasi digital, di mana pada pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan bersama saya Anas Aribowo. Komunikasi sinkron dan asinkron. Di dalam komunikasi daring, singkatan dari komunikasi dalam jaringan. Komunikasi dalam jaringan ini adalah komunikasi yang dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet. Di mana komunikasi daring ini menggunakan internet dimulai pada tahun 1960-an. Ketika peneliti Amerika mengembangkan protokol yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi atau pesan melalui komputer. Protokol tersebut ini dinamakan adalah ARPANET, diluncurkan pada tahun 1969, yang kemudian berkembang menjadi internet. Komunikasi daring ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang pertama komunikasi daring sinkron. Sebelum kita membahas apa itu komunikasi sinkron, apakah Anda pernah berkomunikasi lewat video call? Nah, komunikasi melalui video call ini bisa dilakukan jika si komunikator dengan penerima dalam keadaan sama-sama online tentunya. Nah, dari sana dapat kita simpulkan bahwa komunikasi daring sinkron ini adalah komunikasi serempak. Komunikasi daring sinkron ini adalah komunikasi yang dilakukan menggunakan komputer atau smartphone yang terkoneksi dengan internet, di mana waktunya ini nyata, dengan kata lain kedua belah pihak dalam keadaan online. Adapun beberapa contoh komunikasi daring sinkron ini yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah text chat. Text chat ini adalah fitur yang saat ini banyak disediakan dalam media sosial. Komunikator ini dapat langsung mengirim pesan kepada orang lain yang sedang online, dan orang yang dituju ini juga dapat membalas pesan teks tersebut. Contoh yang berikutnya yaitu video chat. Video chat ini adalah teknologi layanan yang menyediakan interaksi audio dan video secara online antara pengguna di lokasi yang berbeda. Video chat ini biasanya dilakukan melalui perangkat komputer maupun tablet atau smartphone yang biasa disebut dengan video call. Video chat ini dapat berupa interaksi point to point atau satu persatu, seperti FaceTime and Skype, atau interaksi multipoint. Ini seperti Google Plus, Hangout, dan seterusnya. Ini adalah komunikasi daring sinkron. Jadi ada dua contoh, yaitu text chat dan video chat. Berikutnya adalah komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring asinkron ini adalah kebalikan dari komunikasi daring sinkron. Saat kita mengirim sebuah pesan email kepada seseorang, tentu saja email tersebut tidak langsung dibalas oleh orang yang kamu tuju, dan email tersebut akan dibalas keesokan harinya atau saat si penerima membuka dan membaca email tersebut. Nah, dari contoh di atas didefinisikan bahwa
Komunikasi daring asinkron ini adalah komunikasi yang juga menggunakan komputer atau smartphone, namun dalam waktu yang tidak serempak atau dilakukan secara tertunda. Contoh dari komunikasi daring asinkron ini adalah mengirim email, menulis dalam sebuah blog atau website, meninggalkan komentar pada sebuah forum, dan lain-lain. Jadi contohnya pada kalian ini kita dinamakan adalah komunikasi daring asinkron. Adapun komponen-komponen pendukung daripada komunikasi daring, ini yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Hardware ini adalah perangkat keras yang dapat dirasakan yang digunakan dalam berkomunikasi daring seperti komputer, handset, mikrofon, headphone, atau perangkat lainnya. Kemudian komponen pendukung yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Software ini adalah perangkat lunak pendukung dalam berkomunikasi secara online yang menghubungkan pengguna dengan hardware. Program atau aplikasi yang biasa digunakan ini seperti Skype, kemudian Google Hangout, kemudian web conference, dan sejenisnya. Kemudian komponen yang ketiga yaitu brainware atau daya nalar atau akal. Manusia atau mereka yang melakukan komunikasi ini harus menggunakan atau melibatkan daya nalar atau akal untuk melakukan komunikasi daring tersebut. Nah, dari penjelasan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan ada kelebihan atau kekurangan komunikasi sinkron maupun asinkron. Nah, adapun keuntungan, kelebihan, dan kekurangan daripada komunikasi daring sinkron di sini, untuk kelebihannya, kecepatan transmisi yang kian laju karena pada sinkron tidak memakai bit lanjutan. Ini setiap memberikan paketan data. Sedangkan kekurangannya mempunyai kemungkinan terjadi masalah yang memerlukan sinyal clock yang deras untuk menampung paket data secara bersamaan. Sedangkan pada komunikasi daring asinkron, ini untuk kelebihannya adalah perbandingan sinyal log pengirim dan penampung tidak bercengkrama, terjadi masalah lebih rendah. Sedangkan kekurangan, kecepatan transmisinya kecil dan membutuhkan sinkronisasi mulai dari pertama sampai akhir, di mana karakter data yang akan diberikan atau diterima. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri daring sinkron dan asinkron. Ciri-ciri daripada komunikasi daring sinkron ini adalah komunikasi tersebut dapat dikerjakan hari itu juga. Selain secara waktu sebenarnya, ciri lain komunikasi dari daring sinkron ini yaitu memberikan pesan dan penampungan pesan, mengerjakan komunikasi dua arah, atau dapat saling membalas dan membaca pesan yang diberikan. Nah, sejarah daring ini memang masih langka dikenali. Daring sendiri merupakan istilah dari online. Nah, ini sebetulnya setiap hari ini kita sudah menggunakan komunikasi daring sinkron. Nah, ini. Sedangkan untuk ciri komunikasi daring asinkron ini dikerjakan secara berhenti atau tidak secara waktu sebenarnya, yang serupa terjadi pada komunikasi sinkron. Macam komunikasi daring asinkron ini juga dibagi atas dua menurut perilakunya, yaitu bentuk komunikasi formal dan bentuk komunikasi non-formal. Ini menurut penyajiannya, komunikasi daring dibedakan atas penyajian tertulis dan komunikasi daring secara lisan. Ini adalah ciri daripada komunikasi daring asinkron. Ada beberapa manfaat komunikasi secara daring.
Apa saja? Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, ini bisa menyederhanakan siswa dan guru dalam berkomunikasi, apalagi dalam pandemi COVID seperti ini, di mana sistem pembelajaran kita adalah dengan sistem pembelajaran daring. Kemudian media hiburan interaktif, ini sering kita lakukan juga. Kemudian sebagai alat riset, sebagai sarana e-learning, sebagai sarana e-banking, dan jalan ke informasi yang berada di area yang jauh. Ini yang selama ini kita manfaatkan daripada berkomunikasi secara daring. Adapun fungsi daripada komunikasi daring ini ada beberapa. Yang pertama adalah fungsi informasi. Ini untuk media memberikan pesan dari informasi buat penampung informasi. Ada juga kendali, ini melakukan pengendalian dan memulai suatu informasi sebagai kewenangan suatu kelompok. Berfungsi sebagai motivasi, artinya komunikasi daring bisa vokasi suatu pekerjaan dan kekuatan pegawai dalam pekerjaannya. Ada juga ekspansi emosional. Komunikasi daring dapat menggambarkan suatu perasaan suatu kelompok. Ini jelas. Ada juga efisiensi waktu. Artinya apa? Komunikasi itu bisa dikerjakan secara efisien. Ada juga efisiensi biaya. Harga paket data yang agak murah ini membantu komunikasi daring untuk berjalan. Kemudian dikerjakan di mana saja, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, atau juga bisa malam. Berikutnya ilmu teknologi, artinya komunikasi daring ini berawal dari ilmu pendidikan yang saat ini dipakai sebagai alat penyelidikan. Ada intensitas komunikasi, ini artinya untuk menyederhanakan berkomunikasi diakibatkan oleh intensitas komunikasi meningkat tiada batas. Dan yang terakhir adalah partisipasi. Komunikasi daring ini diakibatkan bertambahnya partisipasi dalam artian meningkatkan individu pada proses komunikasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat